Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriaza Elisa Putri dengan NIM 2108102012224. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi kegagalan perusahaan dan reorganisasi untuk menempuh ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan yang diampu oleh Bapak Marmono Sindi. Baik, sebelum masuk pada materi pembahasan, di sini ada beberapa sub pembahasan, yaitu yang pertama adalah pengertian kegagalan, yang kedua penyebab kegagalan, yang ketiga penyelesaian kegagalan, yang keempat pengertian reorganisasi, yang kelima langkah-langkah reorganisasi, dan yang keenam adalah jenis-jenis reorganisasi. Pengertian kegagalan perusahaan adalah kegagalan perusahaan di mana kondisi perusahaan yang tidak sehat dalam melanjutkan usahanya karena ketidakmampuan usaha perusahaan tersebut dalam bersaing, sehingga mengakibatkan penurunan profitabilitas pada perusahaan itu sendiri. Nah, kegagalan dalam arti ekonomi juga biasanya berarti bahwa perusahaan itu kehilangan uang atau pendapatan, perusahaan itu tidak dapat menutupi biayanya sendiri. Nah, ini berarti tingkat labanya tuh lebih kecil dari biaya modalnya, atau nilai sekarang itu dari arus kas perusahaan lebih kecil dari kewajiban. Kegagalan terjadi bila arus kas sebenarnya dari perusahaan tersebut jatuh di bawah arus kas yang diharapkan. Bahkan, kegagalan dapat juga berarti bahwa tingkat pendapatan atas biaya historis dari investasinya lebih kecil daripada biaya modal perusahaan. Nah, yang selanjutnya ada penyebab dan penyelesaian kegagalan perusahaan. Untuk penyebabnya di situ ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal, yang pertama ada manajemen yang tidak efisien. Nah, manajemen yang tidak efisien ini nantinya akan mengakibatkan kerugian terus-menerus yang pada akhirnya akan menyebabkan perusahaan itu tidak dapat membayar kewajibannya. Nah, ketidakefisienan ini diakibatkan oleh pemborosan dalam biaya, kurangnya keterampilan dan keahlian manajemen. Lalu yang kedua, ketidakseimbangan dalam modal. Ketidakseimbangan dalam modal yang dimiliki dengan jumlah hutang-hutang yang dimiliki. Hutang yang terlalu besar akan mengakibatkan biaya bunga yang besar juga, sehingga memperkecil laba bahkan bisa menyebabkan kerugian. Nah, untuk piutang yang terlalu besar juga akan merugikan karena aktiva yang menganggur terlalu banyak sehingga tidak menghasilkan pendapatan. Untuk yang ketiga, adanya kecurangan. Nah, adanya kecurangan ini yang dilakukan oleh manajemen perusahaan bisa mengakibatkan kebangkrutan. Kecurangan ini akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan yang pada akhirnya akan membangkrutkan perusahaan itu sendiri. Kecurangan ini bisa berbentuk manajemen yang korupsi ataupun memberikan informasi yang salah pada pemegang saham atau investor. Nah, untuk faktor eksternalnya yaitu yang pertama ada perubahan dalam keinginan pelanggan. Perubahan dalam keinginan pelanggan yang tidak diantisipasi oleh perusahaan ini akan mengakibatkan pelanggan lari sehingga terjadi penurunan dalam pendapatan. Untuk menjaga hal tersebut, perusahaan harus selalu mengantisipasi kebutuhan pelanggan dengan menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang kedua ada faktor debitur. Faktor debitur juga harus diantisipasi untuk menjaga agar debitor tidak melakukan kecurangan dengan menggemplang hutang. Nah, terlalu banyak hutang yang diberikan debitor dengan jangka waktu pengembalian yang lama nantinya akan mengakibatkan banyak aktiva menganggur yang tidak memberikan penghasilan sehingga mengakibatkan kerugian yang besar bagi perusahaan. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, perusahaan harus selalu memonitor piutang yang dimiliki dan keadaan debitor supaya bisa melakukan perlindungan dini terhadap aktiva perusahaan. Yang selanjutnya, persaingan bisnis. Nah, persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut perusahaan agar selalu memperbaiki diri sehingga bisa bersaing dengan perusahaan lain dalam memenuhi kebutuhan pelanggannya. Semakin ketatnya persaingan menuntut perusahaan agar selalu memperbaiki produk yang dihasilkan dan memberikan nilai tambah yang lebih baik bagi pelanggan. Untuk penyelesaiannya ada beberapa di sini, yaitu yang pertama adalah menyadari kegagalan, evaluasi segera, cepat koreksi dan lakukan perubahan, melakukan konsolidasi, buat rencana baru yang lebih efektif, dan cepat bertindak. Nah,
Apabila kondisi keuangan perusahaan sudah tidak bisa diperbaiki lagi nih, maka likuidasi merupakan satu-satunya alternatif penyelesaian. Nah, di sini yang terakhir adalah melakukan likuidasi. Nah, pihak yang bisa mengajukan atau memintakan likuidasi atau kepailitan itu ada debitur, entah itu seorang debitur ataupun beberapa debitur, dan juga jaksa. Nah, keputusan bangkrut ini nantinya akan ditetapkan oleh pengadilan atau pengadilan niaga, di mana penjualan aset perusahaan yang sudah bangkrut biasanya akan dilakukan dengan cara lelang dan hasilnya akan dibagikan kepada para kreditur setelah dikurangi dengan biaya-biaya kepailitan. Nah, pembagian hasil likuidasi ini kepada kreditur dilakukan berdasarkan prosentase tertentu secara prorata. Baik, yang selanjutnya adalah pengertian, langkah-langkah, dan juga jenis-jenis reorganisasi. Baik, untuk pengertiannya itu adalah reorganisasi merupakan suatu upaya untuk menjaga perusahaan agar tetap hidup dengan mengubah struktur modalnya atau pemodelan ulang struktur modal. Karena terkadang dalam situasi ekonomi dan bisnis yang tidak menggembirakan, perusahaan sering terpaksa harus bertahan dengan apa yang telah ada. Nah, reorganisasi dalam aspek finansial inilah yang nantinya akan dilakukan untuk memperkecil beban finansial yang sifatnya tetap. Yang selanjutnya ada langkah-langkah reorganisasi. Di sini ada dua, yaitu yang pertama menentukan nilai perusahaan. Nah, penilaian yang sering digunakan dan yang termasuk sederhana adalah menghitung nilai perusahaan berdasarkan tingkat kapitalisasinya. Yang kedua adalah menentukan struktur modal yang baru. Nah, struktur modal tersebut bertujuan untuk mengurangi beban tetap atau bunga agar perusahaan bisa beroperasi dengan lebih fleksibel. Untuk mengurangi beban tetap tersebut, total hutang biasanya akan dikurangi. Jika tidak ada lagi harapan bahwa operasi perusahaan akan berhasil, maka likuidasi merupakan alternatif satu-satunya yang mungkin dilakukan oleh perusahaan, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, proses demikian dapat dimulai atas permintaan para kreditor karena perusahaan dianggap telah bangkrut. Orang yang ditunjuk sebagai likuidator menjual seluruh aset perusahaan sebagai nilai realisasinya nanti. Nah, proses likuidasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama melalui penyerahan, yaitu proses likuidasi yang tidak melalui pengadilan, atau yang kedua melalui kepailitan formal berdasarkan yuridikasi suatu pengadilan khusus. Dan yang terakhir ada jenis-jenis reorganisasi. Reorganisasi itu dapat dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama di sini ada reorganisasi portofolio atau aset. Nah, reorganisasi portofolio merupakan kegiatan penyusunan portofolio perusahaan supaya kinerja perusahaan menjadi semakin baik. Nah, yang termasuk ke dalam portofolio perusahaan ini adalah setiap aset, lini bisnis, divisi, unit usaha atau SBU atau strategic business unit. Nah, maupun dari yang sudah saya sebutkan tadi yaitu ada anak perusahaan juga. Lalu yang kedua ada reorganisasi modal atau keuangan. Nah, reorganisasi modal atau keuangan ini adalah penyusunan ulang komposisi modal perusahaan supaya kinerja keuangan menjadi lebih sehat. Nah, kesehatan perusahaan dapat diukur berdasarkan rasio kesehatan yang antara lain tingkat efisiensi atau efisiensi rasio, tingkat efektivitas atau effectiveness rasio, profitabilitas atau profitability rasio, tingkat likuiditas atau liquidity ratio, tingkat perputaran aset atau aset turnover, leverage ratio, dan market ratio. Selain itu, tingkat kesehatan dapat dibagi dari profil resiko tingkat pengembalian atau risk return profile. Dan jenis yang terakhir ada reorganisasi manajemen atau organisasi. Nah, reorganisasi manajemen dan organisasi ini merupakan penyusunan ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasional, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah manajerial dan organisasi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.